BDNPD yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Rahmah yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu presentasi dari kelompok 7 yang akan membahas tentang etika berkomunikasi di era digital pada generasi alfa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu Heliza Safira Amelia, Fitria Nur Aulia, dan yang terakhir yaitu Irfan Bistarani. Adapun susunan acara diskusi kita pada kali ini diantaranya yaitu pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan pemateri untuk membacakan materinya. Apa itu etika? Secara umum, etika merupakan norma, pedoman, aturan, dan acuan tata cara untuk melakukan perbuatan sehari-hari. Yang dimana etika ini adalah sebuah refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku ataupun sesuatu yang tindakan orang lain atau yang berasal dari nilai-nilai yang disepakati oleh bersama. Yang dimana etika ini berasal dari kata etos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Penelitian mengklasifikasikan etika berkomunikasi ke dalam 3 hal, yang diantara lain, yang pertama, ada etika berkomunikasi digital dalam konteks waktu. Hal ini dapat dicontohkan seperti para mahasiswa yang sedang memberi pesan kepada seorang dosen menggunakan media sosial ataupun WhatsApp. Yang kedua, ada etika berkomunikasi digital dalam konteks usia. Dalam konteks usia ini, peran orang tua sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang belum cukup umur untuk menggunakan media digital, khususnya sosial media. Karena banyak sekali konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, sehingga peran orang tua di sini cukup penting, yang dimana agar sang anak tidak terlalu memiliki sifat egosentrisme, sehingga orang tua juga diperlukan untuk mengkontrol anaknya dalam menggunakan aplikasi digital. Yang ketiga, ada etika komunikasi digital dalam konteks isi pesan. Isi pesan ini merupakan hal yang paling penting karena menjadi topik pembicaraan utama yang ingin disampaikan melalui media sosial. Dalam etika komunikasi digital dalam konteks isi pesan ini, seseorang dapat mengirim pesan tidak harus melalui surat, yang dimana pada zaman sekarang sudah masuk ke dalam zaman teknologi yang lebih canggih, yang dimana bukan seperti zaman dahulu yang dimana itu masih menggunakan mengirim pesan menggunakan surat menyurat ataupun yang lainnya, yang dimana di sini kita bisa menggunakan mengirim pesan melalui WhatsApp, email, ataupun yang lain. Yang kedua, ada era media digital. Secara umum, era digital dapat dikatakan sebagai sebuah zaman atau era yang segala sesuatunya telah dioptimalkan melalui teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Nah, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, yang dimana pada zaman sekarang semuanya itu dipermudah oleh adanya gadget dan yang lainnya, yang dimana pada zaman dahulu itu masih menggunakan surat menyurat dan lain-lain. Yang pada sekarang itu sudah dipermudah dengan adanya media digital, sehingga kita tidak usah memerlukan waktu yang cukup lama. Cukup kita mengirimkan sesuatu melalui WhatsApp ataupun yang lainnya, kita sudah dapat mendapatkan balasan. Berbeda dengan pada zaman dahulu yang kita harus menunggu berhari-hari suratnya untuk bisa kita terima balasannya. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Nah,
tidak mau bersosialisasi dengan dunia sekitarnya, dan terlalu ketergantungan terhadap gadget sehingga anak jarang menggunakan pemikirannya sendiri, tetapi mereka terlalu ketergantungan terhadap gadget dan sering membuka Google dan lain-lain. Era digital terlahir karena kemajuan zaman serta diiringi dengan kecanggihan teknologi yang secara bertahap memberikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, yang ketiga, komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam berhubungan untuk menyampaikan suatu informasi agar dapat dimengerti kedua pihak. Komunikasi menurut salah satu ahli yaitu oleh Anwar Arifin adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Perkembangan teknologi yang sangat erat juga berdampak pada komunikasi dalam ranah komunikasi digital. Komunikasi digital seperti itu bisa digunakan di mana saja dan oleh siapa saja, dan juga komunikasi digital sering juga digabungkan dengan perkembangan teknologi berdampak sangat besar juga masuk dalam ranah komunikasi digital. Komunikasi digital juga bisa digunakan di mana saja dan oleh siapa saja. Dan komunikasi digital juga biasanya digabungkan dengan bahasa-bahasa gaul yang seringkali dan kerap kali menjadi sorotan karena etika berkomunikasi dan norma-norma kesopanan yang semakin berkurang, serta perkembangan dalam bidang komunikasi berteknologi digital sudah menciptakan aneka macam jenis komunikasi media, terutama pada smartphone yang digunakan setiap pada kehidupan sehari-hari, baik dalam berbisnis atau sekedar menanyakan kabar pada seorang kerabat dekat dalam kehidupan sosial. Seperti yang sudah Mbak Arwen jelaskan tadi, komunikasi digital sudah sangat canggih. Kita bisa mengirimkan pesan ataupun hanya menanyakan kabar melalui WhatsApp, email, SMS, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat keadaan orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita hanya menggunakan media digital dengan cara berkomunikasi ataupun yang biasa disebut dengan media sosial. Media sosial merupakan sebuah media yang bertujuan untuk manusia bersosialisasi satu sama yang lain, yakni berbasis online, yang memungkinkan seorang dapat berinteraksi tempat media sosial. Media sosial merupakan sebuah media yang berfungsi manusia untuk bersosialisasi satu sama yang lain, yakni berbasis online, yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan media sosial, siapapun dapat berkomunikasi dengan seseorang di belahan dunia manapun setiap saat. Jika seseorang dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, maka akan mendapatkan keuntungan untuk mempermudah hidupnya, seperti memperbanyak relasi, mempermudah proses pembelajaran, dan masih banyak lagi. Namun, jika seseorang menyalahgunakan media sosial, ia akan mendapatkan kerugian seperti mendapatkan ancaman dari warganet, kurangnya relasi, terbongkarnya privasi,
dan masih banyak lagi. Saran saya, jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respect kepada teman dan orang-orang yang terkoneksi di media sosial kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Itulah penyampaian dari pemateri kita pagi hari ini. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka satu sesi dengan 5 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada diskusi kita pagi hari ini akan dibuka satu sesi dengan 5 orang penanya. Baik teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Pertanyaan saya, bagaimana dampak berbagai informasi yang tidak benar atau hoaks di media sosial terhadap etika komunikasi generasi alfa? Perkenalkan, nama saya Ana Sofiana. Saya ingin bertanya, bagaimana cara beretika dalam berkomunikasi melalui media sosial? Perkenalkan, nama saya Rohini Purnama Dewi. Saya mau bertanya, menurut kalian apa strategi terbaik untuk mengajarkan generasi alfa tentang pentingnya integritas dan etika dalam berbagi informasi di dunia digital? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Setianggara. Saya ingin bertanya, apa dampak positif dan negatif dari komunikasi digital? Terima kasih. Apa saja manfaat dari komunikasi digital? Apa, Mbak? Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana dampak berita hoax pada generasi alfa. Silakan pemateri untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatik, yaitu dampak dari informasi hoax pada anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatik. Dampak dari informasi yang tidak benar atau hoax ini di media sosial dapat mempengaruhi etika komunikasi pada generasi alfa dengan merusak pemahaman mereka tentang kebenaran pada sesuatu hal. Terus ada menyebabkan ketidakpercayaan dan menghambat perkembangan keterampilan kritis dan dalam memilah informasi, dan membuat mereka lebih cenderung untuk menggunakan gadget dalam berpikir sesuatu, dalam mengerjakan tugas, soal dan lain-lain. Anak pada generasi ini terlalu kecenderungan terhadap gadget, yang dimana anak ini cenderung memiliki sifat yang tidak mau memiliki pemikiran sendiri. Mereka terlalu tergantung terhadap Google. Jadi setiap kali mereka ingin menjawab sesuatu hal, jadi mereka kayak
Google, mereka mau mencari praktisnya aja, mereka tidak mau berpikir. Jadi di situ salah satu dampak dari negatifnya. Terus oleh karena itu penting untuk memberikan pendidikan yang kuat sehingga membuat literasi pada media sosial, pada media dan informasi pada media sosial. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara beretika dalam berkomunikasi melalui media sosial? Silakan untuk dijawab. Cara menerapkan etika dalam berkomunikasi di media sosial yang pertama penggunaan bahasa yang baik, kedua hindari penyebaran salah, pemengiri dan aksi kekerasan, tiga cross check kebenaran berita, empat menghargai hasil karya orang lain, lima jangan selalu mengumbar informasi pribadi. Bagaimana? Apakah puas dengan jawabannya? Ya, puas. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau ada tambahan? Silakan. Tambahan. Cepat langsung kan. Sedikit tambahan dari saya. Cara beretika di sosmed dalam berkomunikasi itu kita harus tahu bagaimana. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Cara beretika yang baik di dalam komunikasi. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Cara berkomunikasi yang baik di sosial media itu kita harus tahu bagaimana cara penggunaan yang baik sama yang tidak baik. Nah, maka dari itu kalau kita sudah tahu mana yang baik sama yang benar, kita otomatis menggunakan menggunakan cara bahasa yang baik. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Cara berkomunikasi yang baik di sosial media itu kita harus tahu bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik sama yang benar. Contohnya, sekarang kan kalau di WA itu langsung PP itu, kalau menurut saya itu nggak sopan kan. Nah, tapi yang benar itu assalamualaikum. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Cara berkomunikasi dengan baik di sosial media itu kita harus tahu bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, kalau kita ya chat orang di WA langsung PP, kalau menurut saya itu kurang sopan. Nah, yang lebih baik maksud saya lebih baik kita itu bilang assalamualaikum. Karena apa? Karena itu kan termasuk etika. Seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu menurut pendapat kalian apa strategi terbaik untuk mengajarkan generasi alfa tentang pentingnya integritas dan etika dalam berbagai informasi di dunia digital? Silakan Menteri untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab strategi terbaik untuk mengajarkan generasi alfa tentang pentingnya integritas
Yang ketiga, pelajaran literasi media. Dikasihkan pelajaran literasi media dalam kurikulum untuk membantu mereka memahami dan menilai informasi secara kritis. Kita harus bisa menunjukkan kepada mereka untuk memilah dan memilih informasi yang benar dan memberi pengarahan kepada mereka jika mereka mendapatkan informasi yang negatif. Yang keempat, pentingnya privasi. Berikan pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi dan ajarkan cara melindungi informasi pribadi saat berinteraksi online. Sekarang itu kan banyak di media dengan cara media digital, banyak informasi-informasi pribadi yang mudah didapatkan. Maka dengan itu kita